Halo, apa kabar para profesional lingkungan? Kita ketemu lagi di dalam acara podcast Traveling. Saya sekarang berada di kantor Nature and Culture Institute di Yogyakarta. Ini merupakan tempat rekan-rekan, aktivis, akademisi, dan juga tentunya termasuk birokrasi yang berjuang kerja memperbaiki kualitas lingkungan hidup di Indonesia. Saya akan memperkenalkan sebuah buku kedua yang pernah kami tulis pada tahun 2013, ya, berjudul Menyongsong Peradaban Lingkungan. Jadi buku ini sangat kentara ya, menganut paham optimisme yang kita ketahui bahwa di dalam perdebatan pengelolaan lingkungan hidup itu ada beberapa pandangan dan yang paling kuat adalah pandangan pesimisme dan optimisme. Dan dialog kedua pandangan ini kemudian melahirkan pandangan yang menengah yang lebih menempatkan pengelolaan lingkungan hidup itu kepada alur alamiah sehingga tidak menekankan kepada pesimisme atau optimisme. Namun saya ingin menegaskan semangat optimisme ini adalah karena memang setelah saya diskusi dengan teman-teman agamawan ya, atau yang menggeluti budaya bahwa optimisme itu layak kita ketengahkan. Tidak lain ya dari pandangan agama agama yang ada, terutama Islam, menempatkan manusia sebagai penjaga alam seisinya, sebagai khalifatullah fil ardi yang kita mencoba memahami bahwa kelebihan akal pikiran yang diberikan kepada umat manusia itu adalah akal dalam rangka untuk bisa menjaga alam seisinya. Nah, manusia diberi kelebihan itu dibanding makhluk hidup lain. Rasanya ya, mengetengahkan optimisme itu menjadi hal yang penting di dalam pengelolaan lingkungan hidup sekarang dan masa depan. Jadi semangatnya optimisme ya, rekan-rekan, dan saya yakin teman-teman juga banyak yang pandangan sama. Nah, isi dari buku ini ya sebenarnya hanya mencakup 5 bagian. Yang pertama adalah alam dan pembangunan. Saya mencoba mengetengahkan pandangan alam dari perspektif filosofi Jawa yang dalam ini saya potret di Yogyakarta ya. Itu memandang alam sebagai makrokosmos. Saya yakin teman-teman tahu ya bahwa alam kecil atau mikrokosmos itu adalah kita-kita ini diri manusia. Sehingga hubungan antara makrokosmos dan mikrokosmos itu juga sangat kuat. Dan kemudian dapat disimpulkan bahwa apabila mikrokosmos itu rusak, artinya perilaku manusia itu adalah rusak. Dalam konteks ini adalah merusak alam seisinya. Dipastikan bahwa makrokosmos itu ya juga akan rusak. Nah, ini yang kemudian saya gali di dalam pandangan filosofi Jawa. Dalam ini saya potret di Yogyakarta. Kita tahu di Yogyakarta ada filosofi yang kita kenal, yang masih hidup sampai sekarang adalah Hamamayu Hayuning Bawono. Itu dapat diartikan sederhana adalah upaya mempercantik bumi. Nah, itu yang eh, menjadi pandangan di dalam buku ini. Dan itu berbeda dengan pandangan kekinian yang melihat alam itu sebagai sumber daya. Kita sering merangkaikan dengan istilah sumber daya alam.
Nah, ketika alam ditempatkan sebagai sumber daya, itu sudah jelas menempatkan alam sebagai barang ekonomi. Kan konteks sumber daya itu adalah merupakan istilah-istilah di dalam ilmu ekonomi. Terkenal ada sumber daya alam, sumber daya manusia. Nah, itulah yang saya ulas dalam buku ini. Yang kedua, saya mengetengahkan fenomena bencana lingkungan. Saya membedakan bencana alam dengan bencana lingkungan. Kalau bencana alam itu tidak terkait dengan perilaku manusia. Contohnya adalah meletusnya gunung api. Nah, ini kan jelas tidak ada kaitan dengan perilaku manusia secara langsung. Tidak ada manusia yang sanggup meletuskan gunung api. Nah, berbeda dengan kejadian banjir dan longsor misalnya. Kalau banjir itu sangat jelas terkait dengan perilaku kita manusia yang merusak ekosistem gunung, ya, kemudian juga merusak aliran air, ya, sehingga longsor itu menjadi kejadian alam atau reaksi alam terhadap perusakan itu. Nah, itu saya bedakan antara bencana alam dan bencana lingkungan. Nah, bagaimana agar perilaku kita itu pro atau selaras atau ramah terhadap lingkungan hidup? Saya juga mengulas di dalam buku ini ya, bagaimana bahwa perilaku manusia secara kolektif itu merupakan kunci keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup. Dan tentunya karena kita tadi menganut paham optimisme bahwa kalau pikiran kita tentunya menjadi modal dalam membangun perilaku yang ramah lingkungan. Teknologi kita ciptakan yang ramah lingkungan, ya. Tentunya inovasi-inovasi baru di dalam pengelolaan lingkungan hidup itu harus terus kita kembangkan. Nah, manusia secara kolektif itu adalah kunci, jadi tidak bisa memang dilakukan oleh orang per orang atau kelompok per kelompok ya, tapi harus bersama-sama. Antar negara pun demikian, negara maju, negara berkembang ya, itu harus bersama-sama berupaya memperbaiki lingkungan. Dan yang terakhir saya menegaskan terkait dengan perjuangan lingkungan. Jadi maksudnya adalah bahwa kita tidak bisa ya memiliki perilaku yang biasa-biasa aja atau sering disebut sebagai abai. Ya. Kita tidak peduli sampah di kota seperti apa, pengelolaannya seperti apa, ya. Karena kita berpikiran ya bahwa di kota itu sudah ada yang mengurusnya, misalnya. Itu saya kategorikan sebagai perilaku abai terhadap lingkungan. Tapi justru butuh effort ya, butuh perjuangan lebih ya, melahirkan inovasi-inovasi terus, teknologi-teknologi yang semakin maju ya di dalam upaya perbaikan lingkungan. Dalam konteks sekarang kita sudah mulai ya mendapatkan teknologi-teknologi di dalam pengelolaan sampah. Kita sudah mulai menerapkan ya, ada konsep waste to energy yang juga sedang diterapkan, ada RDF ya untuk bahan baku industri semen yang kemudian berasal dari sampah yang diolah begitu. Bahkan sekarang ada budidaya maggot ya, yang selain bisa untuk pakan ternak ternyata juga menjadi bahan baku kosmetik. Itu ya menjadi kebanggaan inovasi kita. Mudah-mudahan itu nanti akan bisa mengatasi permasalahan sampah di kota-kota di Indonesia. Terkait dengan karbon, sekarang sudah mulai ditemukan nilai ekonomi karbon, nanti ada perdagangan karbon, dan itu merupakan model yang ideal dalam rangka menemukan ya pandangan ekonomi dan ekologi. Karena selama ini dianggap bahwa mengelola lingkungan itu menghambat pembangunan. Sebaliknya, melaksanakan pembangunan dianggap merusak lingkungan. Kita harus memperkuat model-model ya pembangunan yang bisa memajukan ekonomi sekaligus memperbaiki lingkungan hidup. Rasanya kita akan sangat banyak diskusi, menggali, dan juga yang penting adalah aksi.
bersama, memperbaiki tujuan hidup milik kita bersama. Itu sekilas ya terkait dengan buku yang saya tulis tahun 2013 yang lalu. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di dalam ulasan buku berikutnya. Terima kasih.